Pak Jokowi bisa menjadi wali kota, gubernur, bahkan bisa menjadi presiden. Saya percaya ijazahnya pasti asli. Sebab apa? Karena ijazah merupakan persyaratan. Kalau tidak asli tentunya KPU tidak akan meloloskan dan pasti akan digugurkan. Mari kita lihat video dari penjelasan KPU berikut ini. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Bagi orang-orang yang memang ingin kebenaran, tidak mempunyai maksud tertentu, dan tidak ada rasa iri hati, dengki, ataupun busuk hatinya, mendapatkan penjelasan dari KPU tadi, tentunya panjenengan bisa paham. Sebab seseorang yang mencalonkan misalnya menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden, itu persyaratannya salah satunya adalah dengan menunjukkan atau memberikan ijazah asli. Dan keterangan KPU tadi jelas-jelas sudah kita dengar bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Karena apa? Kalau palsu tentunya Pak Jokowi tidak lolos dan pasti gugur di dalam pencalonannya. Dan sebagai bukti, Pak Jokowi telah terpilih menjadi wali kota, gubernur, dan juga presiden. Tentunya persyaratannya pasti ijazahnya asli. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang menuduh kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu, ini adalah orang-orang barisan sakit hati karena entah sesuatu masalah begitu ya. Dan kalau dilihat mereka itu orang-orang yang kemarin organisasinya dibubarkan, makanya tidak heran mereka itu dendam sehingga mencari-cari ingin membuat gaduh dengan cara menuduh-nuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan sudah jelas-jelas waktu gugatan oleh Bambang Tri dan Gus Nur, mereka berdua sudah divonis, sudah dihukum, sudah masuk sel penjara. Ini berarti kemenangan ada di pihak Pak Jokowi. Kalau memang betul ijazah Pak Jokowi palsu, pasti yang masuk penjara adalah Pak Jokowi, bukan Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi kita yang cinta kebenaran, yang tidak pro kesana kemari, tentunya bisa paham dengan penjelasan-penjelasan seperti yang disampaikan KPU tadi. Toh pihak UGM juga
sudah memberikan penjelasan bahwa Pak Jokowi itu benar mahasiswa UGM dan lulus tahun 85. Mau apa lagi? Kalau mereka masih koar-koar dan mencari-cari, itu hanya sekedar memelintir. Contohnya ya Bang Roy Suryo, begitu ya, Dr. Tipa dan kelompoknya itu. Mereka itu kan hanya sekedar cari-cari, ingin membuat gaduh saja, seperti apa yang disampaikan oleh pihak KPU tadi. Jadi kita harus rasional. Mengapa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu? Kalau memang palsu, tentunya Pak Jokowi tidak lolos di dalam pencalonan menjadi wali kota, gubernur, apalagi menjadi presiden. Mudah-mudahan keterangan-keterangan yang sebenarnya bagi orang-orang yang netral paham, jadi tidak ikut-ikutan membuli, memojokkan Pak Jokowi. Memang kalau untuk masalah lain-lain saya tidak komentar, tetapi mengenai ijazah palsu ini yang dituduhkan ini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ini saya berusaha menyampaikan kebenaran dengan cara menunjukkan keterangan-keterangan video-video dari orang-orang yang berkompeten, contohnya dari video Bapak Bima Arya dan juga dari KPU tadi yang menjelaskan secara gamblang bahwasanya persyaratan untuk menjadi seorang pejabat, wali kota, gubernur, atau presiden itu salah satunya adalah dengan membawa ijazah asli. Jadi kalau nggak asli, tentunya ya tidak lolos, pasti digugurkan, kan seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi jangan banyak membuli, jangan ikut-ikutan pada orang-orang yang punya misi dan visi, punya tujuan tertentu, seperti halnya kelompok Egy Sujana CS itu. Mereka pasti barisan sakit hati, dan itu kita tidak tahu visi dan misi mereka, begitu ya. Kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan mereka. Barangkali mereka punya tujuan tertentu, ada udang di balik batu. Karena kelompoknya saja sudah namanya TPUA, tim pembela ulama. Ulama kok menanyakan ijazah, ini kan tidak nyambung, tidak sinkron, kan seperti itu. Saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan keterangan dari KPU tadi yang sudah jelas-jelas menjelaskan, kita semua bisa paham kalau memang kita ingin mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.